Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati Allah, kita semua tentu ingin ketika beramal mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat Allah lah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Karena Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya, la yudkhila ahadukum amalu, kalian tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, karena amal kalian. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah. Wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa birahmatim minallah, kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada orang berkata, kalau begitu untuk apa kami beramal kalau tidak masuk surga? Beramal dengan berbuat kebajikan kepada orang lain sudah kami perbuat. Beramal dengan harta, dengan bersedekah sudah kami lakukan. Beribadah kepada Allah, ngerjakan sholat 5 waktu, berzikir, bahkan ibadah-ibadah sunnah lainnya sudah kami kerjakan. Kenapa tidak membuat kita masuk surga? Memang benar, kita tidak bisa masuk surga karena amal kita, tetapi karena rahmat Allah. Tetapi rahmat Allah itu diundang melalui amal-amal kita. Kalau ingin masuk surga, cari rahmat Allah. Bagaimana amal yang kita lakukan bisa mendatangkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Contohnya, berbuat baik kepada orang lain, tulus, ikhlas, semata karena Allah, bukan karena sebab ingin dipuji orang lain, maka itu pun akan mendatangkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang senang berbuat kebaikan. Mengerjakan sholat dengan khusyuk juga mendatangkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kebanyakan di antara kita sholat ya sholat gitu aja, hanya sekedar memenuhi kewajiban saja, sehingga sholatnya seperti burung gagak mematok bangkai, tergesa-gesa seperti dikejar anjing. Padahal sholat yang seperti itu sangat dibenci Allah dan Rasulnya. Agar sholat kita diterima dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan sabar, tenang, dengan tumakninah, dan tidak tergesa-gesa, dan lebih belajar untuk mengetahui arti apa yang terkandung di dalam bacaan sholat. Sedangkan sholat bacaannya adalah bahasa Al-Quran, sedangkan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Sementara kita adalah orang Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia. Sedangkan Al-Quran untuk rahmatan lil alamin. Islam diturunkan untuk seluruh alam semesta. Walaupun kita tidak bisa bahasa Arab, setidaknya kita harus belajar untuk tahu arti dari bacaan-bacaan sholat tersebut. Karena Rasulullah pernah bersabda, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim.
Dan sedangkan keutamaan menuntut ilmu itu, kata Nabi, man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqon ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ketika kita sholat, selalulah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan istiqomah, mengerjakan sholat dengan khusyuk dan tawadu, agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri was sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yajunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Kepada saudara-saudaraku, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ini ceramah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita agar kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan apa yang kita amalkan, baik berbuat kebajikan kepada orang lain dengan bersedekah